Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menunjukkan cara buat tutorial uji kom nanti ya. Pertama-tama, pastikan dulu Mikrotik OS-nya sudah terinstall dan kita setting network adder-nya kayak gini, network adapternya. Yang pertama buat bridge, yang kedua buat client, yang ketiga buat VLAN-nya, yang keempat buat kita nyeting routernya. Oke, tanpa berlama-lama, kita pastikan dulu kontrol panel dan lihat untuk memastikan VM7-nya yang nyala dia sendiri. Langsung saja kita ke Winbox, pencet MAC address-nya dan connect. Oke. Nah, saya lebih suka CLI ya teman-teman, tapi kalau teman-teman lebih suka GUI ya silahkan ikuti aja tutorialnya seperti ini. Pertama kita kasih dulu nama interface set header 1 name tab 1 supaya kita dapat internet. Dan yang kedua ini buat client 1 ya. Client 1. Header 2 teman-teman. Nah, yang header 3 buat apa? Ya, betul buat VLAN. VLAN terang. Kita jangan lupa ubah ininya. Nah, seperti ini. Oke. Kalau sudah begitu, kita tambahkan dulu IP DHCP client ya. Add interface tab sama dengan 1. Dan use here tab DNS. Use tab DNS tab yes. Then disabled no. Oke. Terus tambahkan dulu IP address buat kliennya ya. Sesuai topologi, IP address buat klien 1 itu 172.16.7.1/ karena mintanya 30 user, kita pilih yang /27. Seperti itu. Dan interface-nya kita pilihkan ke klien 1. Seperti itu. Lanjut menambahkan IP root supaya kita dapat internet. IP root add gateway. Caranya gimana supaya tahu IP root add gateway-nya tanpa kita lihat? Kita ke control panel, lihat ke jaringan yang kalian pakai dan details seperti ini. Nah, ini dia. 192.168.11.1. Oke. Coba masukkan ya. 192.168.11.1. Kita enter. Dan kita IP root print dulu nih. Supaya jelas ya. Nah, ini sudah berhasil. Lalu kita akan remove yang nomor 1. IP root remove 1. Nah, kita pilih lagi. Nah, ini sudah berhasil teman-teman. Lanjut kita menambahkan IP DNS set server. IP DNS-nya ya. IP DNS set server. Satu 192.168.11.1,8888 dan allow remote request. Yes. Enter. Lalu kita coba ping Google. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Kita pilih kita firewall NAT-nya dulu supaya dapat internet ya. IP firewall NAT add chain tab src NAT out interface 1. Dan actionnya mas square. Enter. Oke, sudah sampai sini. Nah, di topologinya juga kita perlu
membuat IP DHCP server untuk klien 1. Caranya, pilih IP, DHCP server, dan DHCP setup. Pilih klien 1. Kita next, next, next. Nah, di bagian ini, kita sesuai topologi, hanya butuh 20. Maka 2 ditambah 20, jadi 22. Itu, kita enter, lalu enterkan lagi. Dan ya, sudah seperti itu. Kita coba cek header 2 itu ya. Kalian 1 itu ada pada VMnet berapa? Ayo. VMnet 1. Kita cek. Status. Dan ya. Ini kita dapat IP DHCP-nya dan berhasil. Untuk yang settingan router. Untuk klien satunya. Nah, lanjut. Kita akan menyeting untuk VLAN-nya. Masih di router ya. Kita pilih interface. Pilih VLAN. Kita tambahkan dulu. Sesuai topologi. VLAN 100. ID-nya juga 100. Interface-nya kita pilih VLAN terang. Tuh ya. Kita oke. Itu. Lalu tambahkan lagi untuk yang 200. Ini VLAN terang. VLAN ID-nya juga sama ya. 200. Enter. Nah, ini harusnya sudah benar. Ya, sudah betul. Lanjut. Kita untuk memberi IP address kedua tersebut ya, VLAN 100 dan 200. Nah, IP 100 itu IP VLAN 100 itu 10.10. 10.10 7.1/24. Interface-nya VLAN 100 fly. Kita coba copy biar tidak lama. Buat IP 200 VLAN 200, IP-nya itu 192 168 7.1/25. Kita enter. Nah, ini sudah betul. Sesuai topologi juga, kita disuruh menambahkan IP DHCP server untuk VLAN 200 ya. Caranya sama seperti tadi. IP DHCP server tambah, jangan tambah, tapi DHCP setup. Tambah, lalu pilih VLAN 200. Oke. Next, dan next. Nah, sudah seperti itu saja. Nah, kalau sudah seperti ini, bentar ya. Kita lanjut untuk setting di switch-nya, teman-teman. Oke. Part 2 ya.